Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di Zoom meeting ini. Insyaallah kita akan membahas materi-materi seputar fikih muamalah. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada teladan kita, uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan sholawat dan juga kita mempelajari sunnah-sunnah beliau. Semoga dengan mempelajari sunnah ini kita mengerti, memahami dan berupaya melaksanakan tata cara hidup sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan hidup kecuali hidup sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yang pekan yang lalu, ya, masih tentang pondasi dasar daripada bisnis Islam, dan kita akan masuk ke pembahasan tentang larangan multi akad. Ya, ini masih tentang pembahasan rukun dan syarat, ya. Jadi apa yang masuk ke dalam akad yang sah. Jadi kita sudah bahas bahwa akad yang sah itu adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Sehingga kalau misalnya tidak sah atau batil itu ketika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, selain tidak terpenuhi dan rukun dan syarat, akad yang tidak sah itu adalah apabila terjadi yang namanya multi akad. Artinya ada lebih dari satu akad dalam sebuah transaksi. Nah, multi akad atau al-uqud murakkabah hukumnya adalah haram. Keharaman tersebut didasarkan pada hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ada dua kesepakatan. Jadi atau akad dalam sebuah kesepakatan atau di hadis yang lain disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Ya. Jadi Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi dua akad disatukan dalam sebuah akad. Ya. Nah, kenapa dilarang ada dua akad dalam satu akad? Karena nanti akan terjadi pertentangan, ya, pertentangan dalam namanya muqtadal akad. Jadi kita tahu bahwa dalam fikih ada namanya muqtadal aqd. Jadi muqtadal aqd itu adalah konsekuensi dari sebuah akad. Jadi kalau misalnya kita jual beli, nah apa konsekuensinya kalau kita melakukan jual beli? Konsekuensinya berarti pindahlah kepemilikannya, ya kan? Pindahlah kepemilikannya dari semula miliknya penjual pindah kepada miliknya pembeli. Nah, kalau kita akadnya menyewa, berarti yang pindah itu bukan barangnya, tetapi yang pindah itu hanyalah manfaatnya. Tapi kalau jual beli, yang pindah itu manfaat sekaligus kepemilikannya. Ya. Jadi kalau kita punya rumah, kita jual, maka manfaat rumahnya artinya bisa ditinggali sekaligus kepemilikannya itu total pindah kepada yang membeli. Tapi kalau kita misalnya menyewakan rumah, ya, maka yang pindah itu hanyalah
manfaatnya saja. Artinya manfaat boleh dipakai selama masa sewa. Misalnya kita sewa rumah selama setahun atau 2 tahun. Nah, tetapi kepemilikannya itu tetap milik yang punya rumah ya. Seperti itu namanya muqtadul aqd, konsekuensi daripada aqd. Nah, kalau dua ini kita satukan ya, maka itu akan saling bertentangan ya. Ya, seperti misalnya akadnya leasing ya. Akad leasing itu akad di mana dua akad disatukan. Jadi kalau misalnya kita jual beli dengan akad leasing, misalnya jual beli sepeda motor ya, selama masa menyicil ya, maka itu dianggap seperti menyewa ya. Tapi kalau bisa lunas, maka dianggap seperti jual beli. Nah, apa buktinya bahwa selama menyicil dianggap seperti menyewa? Karena kalau misalnya tidak mampu membayar cicilan, maka kemudian barangnya ditarik. Dan uang yang selama ini sudah dipakai menyicil, itu hangus. Ya. Jadi seperti kita menyewa jadinya. Tapi kalau kemudian sanggup melunasi, maka kemudian dia menjadi miliknya yang yang menyicil tersebut ya, yang mengajukan akad. Nah ini yang kemudian menjadi rancu ya kan. Jadi dua akad yang sama-sama konsekuensinya bisa beda, tetapi kemudian disatukan. Nah ini yang kemudian dilarang di dalam Islam. Ya. Ya. Kalau misalnya jual beli ya jual beli saja ya. Kalau sewa saja. Jadi harus dipilih salah satu. Karena nanti konsekuensinya akan berbeda ya. Maka dilarang yang namanya multi akad. Kemudian di dalam pandangan Islam akad muamalah itu berdasarkan fungsinya ya, ada yang sifatnya tabaru'ah dan ada sifatnya tijariyah. Nah, apa itu tabaru'ah? Tabaru'at itu artinya dalam rangka untuk tabaru. Tabaru itu artinya amal atau untuk menolong. Sementara tijariyah itu artinya tijaroh, artinya untuk perdagangan atau untuk mendapatkan profit. Jadi kalau tabaruat ini orientasinya untuk membantu orang, tidak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara tijariyah ini adalah memang didesain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, apa itu tabaruat? Contohnya, ya, contohnya qard. Qard ini misalnya meminjamkan uang. Wadiah, menitipkan barang. Wakalah, mewakilkan seseorang. Kemudian kafalah, hawala, ya, menjamin orang. Ya, menjamin orang atau menjamin barang. Rahan, gadai, ya, gadai. Gadai itu sebenarnya termasuk akad untuk membantu. Ya. Kemudian hibah, memberikan pemberian ke orang lain, wakaf. Wakaf ya, seperti sudah jadi bahasa Indonesia nih, wakaf. Kemudian ada memang akad yang didesain oleh hukum syara itu untuk mendapatkan keuntungan. Apa contohnya? Murabaha. Murabaha itu jual beli secara kredit ya, dengan mendapatkan keuntungan tentunya. Kemudian ada salam ya, artinya jual beli pesan ya, istisna jual beli dibuatkan dahulu. Nah, kemudian ada samsaroh yang menjadi agen penjualan atau agen jasa, agen penjualan ya. Kemudian ijaroh ini menggunakan jasa orang ya. Atau kemudian ada syirkah, ada musakot. Musakot itu jasa untuk kemudian mengurusi tanaman orang atau mengakhiri lalu kemudian kita digaji. Lalu kemudian ada jualah. Jualah ini semacam sayembara, orang buat pengumuman ya. Siapa yang bisa menemukan kambing saya yang hilang ya, saya kasih 100.000 misalnya, itu namanya jualah. Siapa yang bisa menjualkan barang ini dikasih 50.000 misalnya gitu, itu jualah ya. Nah, inilah dua akad yang berbeda ya. Jadi ketika akad tabaru'ah ini kita berupaya untuk mendapatkan keuntungan, itu biasanya dekat ke riba ya, biasanya dekat riba. Jadi misalnya rahan itu kan menggadaikan. Jadi ketika digadaikannya itu ada keuntungan di dalamnya, maka itu dekat jadi riba. Pinjaman ketika ada keuntungan di dalamnya menjadi riba dan seterusnya.
Jadi muamalah tabaruat itu ada yang qard itu meminjamkan harta, kemudian rahan itu adalah gadai ya. Jadi kalau qard itu meminjamkan harta, meminjamkan saja ya. Tapi kalau ada agunannya namanya rahan ya. Ada orang meminjam uang maka disebut qard saja. Tapi kalau kemudian ada agunannya ya, maka disebut sebagai rahan. Kemudian ada namanya hawala, pinjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman orang lain. Ya, ini hawala ya namanya. Kemudian memberikan jasa ya. Jadi ada wakalah memberikan jasa untuk mewakili tugas orang lain. Wadiah itu adalah jasa menjaga harta orang lain. Sementara kafala memberikan jasa menjamin harta orang lain. Kemudian memberikan harta bisa sedekah, hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain. Ya. Nah, muamalah tabaruah itu tidak boleh berubah menjadi muamalah tijariyah. Sebaliknya, muamalah tijariyah itu menjadi muamalah tabaruah, itu hukumnya adalah boleh. Ya. Kita jual sesuatu lalu kemudian digratiskan ke orang, boleh. Sebaliknya, meminjamkan uang ke orang lalu kemudian mengambil untung di dalamnya, maka itu tidak boleh karena masuk ke dalam riba. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Laisa lana masaluso illazi yahudu fi ghibatihi kal qalbi yarji'u fi qai'ihi." Ya. Jadi tidak ada orang yang menandingi kejelekan orang yang menarik hibahnya di antara kita selain seperti anjing yang menjilat ludahnya. Nah, ini nanti hadisnya ada macam-macam redaksinya ya. Tapi ya maknanya hampir serupa. Intinya celaan kepada orang yang sudah menghibahkan harta lalu kemudian ditarik kembali. Ya. Nah, kemudian transaksi bisnis. Di ringkasannya transaksi bisnis itu ada yang membutuhkan akad dan ada yang bukan akad. Ya. Kita sudah bahas ya. Jadi kalau akad itu seperti jual beli, ijarah, ada syirkah, kemudian ada samsara dan lain-lain. Kemudian yang bukan akad itu katakanlah doman, ya, kafalah, yang tadi penjaminan ya, hawalah, waris dan lain-lain. Jadi tidak semua transaksi itu harus ada akadnya. Bisa satu pihak saja ya. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah ke orang lain kan tidak dibutuhkan persetujuan orang. Jadi cukup yang mau saja, yang memberi itu saja yang mau yang memberikan hadiahnya. Tapi kalau misalnya jual beli harus ada persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi. Itu maksudnya kalau butuh akad itu harus ada persetujuan dua belah pihak. Sementara kalau bukan akad cukup satu pihak saja dan tidak dibutuhkan persetujuan pihak yang lain. Kalau ada namanya waris ya tidak dibutuhkan persetujuan ahli waris. Ya kenapa? Karena yang sudah begitulah bagiannya kan. Sudah sesuatu yang kalaupun nanti butuh persetujuan itu yang menyangkut teknisnya saja, teknis bagi-baginya saja. Tapi kalau berapa bagiannya itu sudah ketentuan hukum syara. Nah, jual beli ya, ini ada yang sifatnya tijariyah ya. Kemudian doman itu disebut dengan tasarruf. Atau yang bukan akad itu disebut dengan tasarruf. Nah, yang tijariyah ya, ada yang akadnya sah dan akad yang tidak sah. Nah, akad yang tidak sah itu bisa batil dan juga bisa fasad. Nah, yang batil atau batal, kenapa bisa batal? Itu kalau ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Sementara kalau yang kedua itu karena adanya multi akad. Jadi batal ini maksudnya harus diulang, dianggap seperti tidak ada. Itu kalau batal. Nah, apa kalau artinya kalau fasad? Fasad itu transaksinya tetap boleh dilanjutkan, tetapi cukup dihilangkan yang
fasadnya saja. Nah, kenapa bisa fasad? Misalnya ada unsur majhul. Ada unsur majhul itu ketidakjelasan. Kita beli barang, harganya tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena yang jual bilang, udahlah harga kawan aja gitu ya. Nah, tapi bisa dihilangkan dengan cara saling menyampaikan penawaran. Ketika sudah disepakati hilanglah fasadnya, maka kembalilah menjadi sah. Kemudian bisa juga ada unsur gharar dan ada unsur ikrah. Ikrah itu dipaksa. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini bisa dihilangkan unsur ikrah dan ghararnya, maka menjadi sah. Tapi kalau batal ini tidak bisa ya, harus diulang. Jadi kalau misalnya jual beli barangnya tidak ada, sementara adanya barang, adanya objek yang ditransaksikan itu kan termasuk rukun. Berarti dianggap tidak ada jual beli, harus mengulang lagi yang di akadnya. Jual beli hanya ada istilahnya pembeli, tidak ada penjualnya. Ya, maka itu tidak sah, harus diulang. Mungkinkah dia datang ke toko ambil sendiri, dia taruh uangnya dia bawa, ya kan? Itu tidak, itu batal ya. Jadi ini tidak boleh. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sebagai tambahan dari yang minggu yang lalu. Mungkin silahkan kalau kita berdiskusi ya. Jadi ini cukup panjang waktunya sampai dengan 6:30. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Tafadhol. Ya, syukur Ustaz. Baik ya Bapak-Bapak, kita punya waktu lebih kurang banyak kita. Ada lebih kurang 30 menit lagi ya. Nah, jadi kita buka diskusi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Pak Matondang, Pak Yunedi, Pak Jarod, Pak Maroni, Pak Rahman, Bang Reja, Pak Santo, Pak Sapri, Pak Syukur nih, silakan. Ini mumpung lagi banyak loh Pak waktu luangnya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Itu sudah saya kirim semua ya, sudah saya japri ya ke masing-masing Bapak ya, apa materinya. Atau kalau belum ada, saya Ustaz mau nanya Ustaz. Boleh silakan. Tentang wakaf Ustaz. Kan banyak terjadi kan ya, sekarang ini kan Ustaz. Kayak gini lah, misalnya wakaf lah bapaknya. Misalnya akhirnya wakaf sebidang tanah lah untuk digunakan untuk apa saja, masjid lah atau lahan parkir masjid lah. Atau kan bapaknya meninggal ini Ustaz. Kan banyak terjadi sekarang meninggal. Mulailah anaknya mungkin BU ya kan, butuh uang. Mulailah dia. Nggak bisa ini punya bapak kok begini begitulah. Jadi gimana Ustaz? Bagusnya Ustaz kira-kira Ustaz kalau kita sudah mewakafkan itu Ustaz. Ya, jadi kalau hartanya sudah diwakafkan, wakaf itu artinya berhenti, ya kan? Kalau belajar Al-Quran itu ada namanya tanda wakaf, tanda berhenti. Tanda berhenti. Ya, jadi maksudnya gimana berhenti itu? Berhenti maksudnya jadi diam dia, jadi tetap seperti apa? Seperti niat yang memberikan wakaf, ya kan? Jadi dia meniatkan untuk apa? Ini untuk masjid misalnya kan? Untuk dibangun pesantren misalnya, atau untuk rumah tahfiz dan seterusnya. Maka seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh lagi dirubah ya, seperti itu. Makanya memang kalau sekarang itu kan ada namanya Badan Wakaf Indonesia ya. Jadi ketika ada orang yang berwakaf, maka sebaiknya langsung segera didaftarkan supaya kemudian diterbitkan sertifikat wakafnya. Yang kalau sudah ada sertifikat wakaf seperti itu, maka tidak bisa lagi diganggu gugat, ya. Mau siapapun, mau ahli waris dan lain sebagainya. Yang kedua, ahli waris itu juga harusnya sadar. Jadi dia ketika orang tuanya memang sudah menyatakan diwakafkan, apalagi kemudian itu banyak saksinya ya. Misalnya bapaknya ngomong di masjid ya, dan di masjid itu jamaah dengar ya kan. Masjid itu yang dengar, itu berapa banyak tuh jamaah, ada 200-300 orang, semuanya dengar. Maka haram hukumnya kemudian anaknya itu menggugat kembali ya. Maka pentinglah
orang tua itu kemudian menjelaskan kepada anaknya. Ya, saya ada materi tentang, pernah saya jelaskan secara ringkas di sini ya. Namanya perencanaan waris, perencanaan harta bagi orang tua. Orang tua itu hendaknya ya mungkin rata-rata di sini ya sudah di umur itu ya, sudah saatnya membuat catatan tentang harta yang dimiliki, ya. Catatan tentang harta yang dimiliki, lalu membuat simulasi perencanaannya. Misalnya ada harta yang sudah diwakafkan, dibuatlah catatannya. Kalau bisa dibuat tertulis yang rapi. Kemudian mana harta yang sudah diberikan ke orang, mana harta yang dipinjamkan ke orang, mana harta yang itu miliknya bercampur dengan orang lain, mana yang harta miliknya pribadi. Nah itu bagi terutama pengusaha ini, kan? Mana harta yang istilahnya masih kredit, ya. Itu dicatat semua, buat catatan semua, lalu disampaikan ya kan, kepada keluarga. Apalagi kalau itu nanti menyangkut kepada anak-anak. Karena kan nanti kalau ya mohon maaf meninggal ya kan, kita meninggal, maka ya anak dan istri kan yang akan melanjutkan dan menyelesaikan. Sehingga ketika dia tahu apa transaksi dari setiap harta itu, dia tahu juga bagaimana menanganinya. Jadi memang anaknya kan itu maupun istrinya harus tahu dua hal, ya kan, tahu dua hal. Harus punya dua hal masalahnya. Yang pertama harus punya ilmunya, yang kedua harus punya kesadarannya. Ini harus berpadu nih. Ilmunya itu dia harus punya tahu ilmunya, dalam arti kalau misalnya ini harta sudah diwakafkan, ini harta untuk diwariskan, ini harta masih ada milik orang lain. Nah dia harus tahu ilmunya, ini diapain nih. Kalau misalnya diwakafkan, berarti ini harus tidak boleh diganggu gugat. Kalau ini masih bercampur dengan milik orang lain, berarti ilmunya apa itu? Berarti ilmunya miliknya orang lain dipisahkan lalu dikembalikan. Ini harta orang tuanya belum selesai nih kreditnya, masih dikredit tapi belum selesai. Apa yang harus dilakukan? Nanti lunasi sisa cicilannya. Itu berarti ilmu. Yang kedua harus juga ada kesadarannya. Jadi banyak juga orang yang ada ilmunya tapi kesadarannya tidak ada. Ya kesadaran dalam arti ya Allah itu kan ya mestilah harus seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ya. Tapi banyak menyumpai di masyarakat itu ya sampai bertanya apa memang harus misalnya dibagi sesuai hukum faraid. Itu kan lucu pertanyaannya. Apakah memang harus apa? Jadi padahal itu adalah ketentuan. Jadi yang seperti ini itu kenapa? Jadi karena kesadaran. Jadi maka dua ini memang harus ada. Ya. Yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran untuk mau terkait dengan hukum syariat. Perkara ilmu nanti bisa bertanya kepada yang paham, ya kan? Misalnya dia akan bertanya kepada siapa yang paham, atau kemudian mau dibagi secara faraid, nah dia tanya lagi kepada yang paham. Kemudian ternyata ada harta orang tuanya yang masih ada kreditnya, bagaimana menyelesaikannya? Dia cari kepada yang paham. Nah seperti itu, Pak. Iya. Syukur Ustaz. Baik Ustaz. Berarti Ustaz segera langsung dibuat apa? Langsung ke badan wakaf saja, langsung dibuat sertifikat saja, biar nggak terjadi apa? Iya. Apa antara anak Ustaz ya? Betul. Oke Ustaz. Biasanya kan yang berwakaf itu masih hidup kan? Iya Ustaz. Memang diselesaikan dari sekarang, langsung dibuatkan sertifikat wakaf. Jadi anak-anak nggak bisa lagi menuntut Ustaz ya? Oke Ustaz. Iya, nggak bisa lagi menuntut. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Dan dikasih tahu ke anaknya juga bahwa itu sudah diwakafkan itu. Tetap dikasih tahu ke anak Ustaz ya? Bahasanya Bapak ya wajib lah dikasih tahu ini ya. Oke Ustaz. Supaya tidak jadi apa nanti bahan perselisihan. Iya, di masyarakat. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua Ustaz dari Pak Maroni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, akan jual beli secara kredit yang seperti apa Ustaz yang diperbolehkan? Kata kuncinya Ustaz, apa biar gampang diingat Ustaz itu Ustaz? Ya, itu
apa ini? Di WA. Apa di WA apa di chat? Di chat ya. Akad jual beli secara ya. kredit. Coba Ustaz. Oke. Akad jual beli secara kredit yang seperti apa yang diperbolehkan? Kata kuncinya seperti apa biar gampang. Jadi yang pertama, jual beli secara kredit hukum asalnya itu mubah, boleh ya, boleh. Jadi ketika orang jual beli boleh secara cash ya, kontan, boleh juga secara kredit. Ketika kredit biasanya harganya tentu saja lebih tinggi daripada beli secara kredit. Nah, apa rambu-rambunya? Yang pertama, yang perlu dipahami, harganya itu adalah fix, ya, tetap. Jadi tidak boleh ada penambahan harga dari kesepakatan awal. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada penambahan harga karena misalnya terlambat bayar, maka itu bisa jatuh kepada riba, ya, seperti itu. Apalagi kalau ada dendanya di kredit sepeda motor terlambat bayar, misalnya ditetapkan bayarnya setelah tanggal 10 ya, terlambat 3 hari didenda. Nah, itu bisa kena riba. Itu yang pertama ya. Jadi harga dulu ya, harga. Jadi kalau kata kunci pertama adalah harga. Harganya itu fix sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada denda. Jadi denda ketika terlambat membayar. Lalu yang ketiga, maka tidak boleh ada kesepakatan, tidak boleh ada dua akad dalam transaksi ini. Jadi kalau akadnya jual beli saja. Jadi tidak boleh masuk ke dalam akad seandainya gagal bayar. Itu kan kalau kita di leasing ada akad kalau di pertengahan jalan itu gagal bayar, maka barangnya ditarik, kemudian uang yang selama ini sudah dibayarkan kreditnya itu dianggap hangus ya kan, lalu kemudian barang ditarik oleh yang melisingkan ya, seperti itu. Nah, ini tidak boleh, karena kalau seperti itu jadinya seperti dua akad, bukan seperti yang menjadinya dua akad ya. Jadi kalau selama masa kredit itu seperti dianggap menyewa. Nah, kenapa dianggap seperti menyewa? Karena dia boleh memanfaatkan misalnya sepeda motor ya atau mobil. Selama masa sewa dia kan boleh tetap memakai sepeda mobil atau sepeda motornya sesuai dengan pembayaran kreditnya setiap bulan. Tapi kalau misalnya di pertengahan jalan dia gagal bayar, macet, katakanlah sudah dipakai 2 bulan, ya kredit misalnya 5 tahun, baru kredit selama 2 tahun, kemudian macet, maka apa yang selama ini dia sudah bayarkan itu hangus, barangnya ditarik. Nah, kalau seperti ini kan seperti akad menyewa. Tapi kalau dia berhasil melunasi, maka kemudian menjadi milik yang membeli secara kredit. Ini tidak boleh buat akad seperti ini karena terjadi dua akad dalam satu transaksi. Nah, seperti itu. Jadi harus dihilangkan akad seperti itu. Jadi kalau gagal bayar itu dibuat aja kesepakatan bahwa kalaupun gagal bayar, nah nanti yang membeli itu tetap wajib membayarkan haknya. Nah, caranya terserah yang beli ya kan, apakah dia membayarkan dengan aset yang lain, misalnya dia masih punya uang barang yang lain yang dia jual untuk melunasi itu, atau barang itu sendiri yang dia beli dia jual lalu kemudian dia lunasi sisa. Tapi intinya tidak menjadikan barangnya sendiri sebagai jaminan. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Maroni garis besarnya ya, untuk kemudian jual beli secara kredit ya. Apaan Pak ya? Begitu ya Pak Maroni, akadnya harus jelas ya. Ya, sudah dibalas. Iya, oke. Syukur. Baik, masuk ke pertanyaan ketiga, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan Bapak.
Jadi ditantang ya, banyak waktu luangnya. Pakar. Iya, silakan. Belum masuk saya lihat tuh kajian pagi ini. Apa, Pak? Belum masuk ke chatnya WA pagi-pagi ini. Yang kajian ini. Sudah saya kirim itu Pak materinya. Nanti saya jawab lagi lah ke Bapak. Mungkin Bapak terhapus mungkin. Enggak, masih mencintai Rasulullah yang ini yang semalam Pak. Yang hari ini belum. Mencintai Rasulullah. Iya, materi semalam masih materi ini belum masuk. Maksudnya materi mana nih Pak? Materi pagi ini. Nah, iya, kenapa? Belum masuk ke chat, jadi kita mau baca. Oh. Dapat. Oke, ini saya kirim ya. Oh, belum kirim ya, makasih, saya tunggu. Oke Pak. Ya, silakan mau bertanya Pak. Silakan langsung aja. Ini mungkin 3 minggu yang lalu Pak, karena kan dibahas per seri ini. Iya. Belum habis, jadi mungkin 3 minggu yang lalu dikirim Pak. Ketimpa gitu ya. Sudah saya kirim semua. Udah Pak, udah masuk Pak, Matondang, udah. Terlalu banyak nih grupnya Pak Matondang nih. Bertimpa-timpa ya Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Tentang jual beli apa Ustaz? Yang tentang COD Ustaz. Kan iya. Kemarin pernah saya baca itu beberapa kali ada 7 larangan kata Pak. Iya. Jadi itu terkadang nggak bisa lagi melihat larangan yang mana Ustaz. Akhirnya semua. Akhirnya dalam akad itu masih sesuai saya lihat semua yang kita jalankan gitu Ustaz. Tapi akhir-akhir ini kan pernah itu COD-nya datang, dikirimnya kita minta ini, dikirimnya ini. Jadi saya nggak mau bayar, langsung aja saya kembalikan sama kurir yang antar. Sementara kan kurir yang antar pun yakin kalau bahwa orang itu nggak sesuai gitu. Iya. Saya tunjukkan juga aplikasi kita, kemudian langsung dia bawa lagi balik Ustaz gitu. Iya, betul. Terus salah satu saya lihat kan itu pembelian parfum memang. Kalau parfum kan itu wajib, nggak mungkin di COD itu digambar bisa dicium, bisa dirasain. Kalau yang lain kan bisa kita ukur apanya, itu di mana Ustaz masalahnya Ustaz? Demikian Ustaz. Ya, COD kan sekarang sudah bisa ini Pak, sudah bisa langsung dibuka ya. Dibuka di depan kurir yang mengantar. Seperti itu. Jadi sekarang mereka semakin memperbaiki ya. Jadi ketika barang itu dibuka dan kemudian sudah sesuai, maka ya kita bayar ya. Tapi kalau kita buka tidak sesuai, maka bisa kita kembalikan sekarang Mbak. Seperti itu. Jadi pada kasus seperti ini, kurir itu bisa mewakili penjualnya. Seperti itu. Jadi dia bisa mewakili penjual untuk menyampaikan barang kepada kita, lalu kemudian kita membayarkan kepada kurir tersebut. Yaitu ketika misalnya barangnya tidak sesuai, bisa kita kembalikan langsung. Jadi pada saat diterima barang itu langsung dibuka di situ. Jadi ketika tidak sesuai, bisa kita kembalikan. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, berarti kurirnya tidak mewakili penjual. Kalau sekarang Pak rata-rata sudah ini, saya lihat. Bahkan ada bagi penjual sekarang itu ada, saya lihat aplikasi baru. Sebenarnya sih bukan baru ya, tapi ini kayak mengantar.com itu ya. Mengantar.com itu aplikasi COD. Nah di situ kita bisa ini Pak, bisa buka ya, bisa buka. Tapi ya di depan kurirnya kan, supaya dia saksikan langsung. Kalau ketika memang tidak sesuai barang, misalnya pesan parfum, tapi malah yang datang bedak misalnya kan, atau pesan parfum merek aroma A, malah yang datang aroma B ya kan. Nah itu boleh kita kembalikan seperti itu. Nah itu COD seperti itu ya, berarti dia sudah mewakili si penjualnya. Dan ketika misalnya akadnya boleh dikembalikan, ya berarti apalagi yang mau ditanyakan gitu kan? Berarti memang ya kalau ketika memang barangnya sudah sesuai, kewajiban kita sudah harus membayarkannya. Gitu Pak.
Iya Pak. Terus salah satu pernah Ustaz saya beli parfum memang dari iklan. Ah itu katanya sih dari parfum merek-merek orang yang pesawat Garuda gitu. Iya, ternyata. Memang ada Garudanya juga Ustaz, nama Garudanya. Iya. Nah, seperti yang ini Ustaz. Nah, tapi ya karena dia bilang harum wangi apa, kita kan nggak bisa cium Ustaz. Iya, ternyata sampai. Jadi sampai di sini rasa kita wanginya sih nggak begitu. Biasa-biasa aja ya. Nggak begitu diharapkan dengan harganya Ustaz. Oh iya. Nggak sesuai harga dengan mutunya gitu jadinya. Ya makanya jangan terus. Nah jadi Bapak kena copywriting ini nih. Iya salah itu pernah Ustaz, salah satu dua biji 90.000 katanya. Jadi ya. Iya kalau udah terlalu murah seperti itu Pak. Kena endorse Pak. Ya. Itu permainan orang copywriting Pak. Jangan menyebut merek Pak. Permainan kata-kata. Jangan menyebut merek. Jangan menyebut merek di Garuda ya. Iya. Ada lagi? Ya memang jual beli itu memang harus dihindari, jangan sampai menipu Pak ya. Jadi tidak boleh juga kita melakukan penipuan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya makanya kata-katanya juga harus diperhatikan itu yang membuat copywriting ini. Jangan sampai kesannya itu kita menipu orang. Nah gitu Pak, apanya ya Pak Matondang. Iya. Ya terima kasih Ustaz. Ya, silakan Pak Marwani. Silakan Pak Marwani. Ya Pak Ustadz izin tanya, kemarin saya ada ikut kajian sama Pak Ustadz juga, tapi waktu itu terputus karena waktu habis, sehingga saya ada pertanyaan seperti ini Pak Ustadz. Akad jual beli emas di mana akadnya dilakukan secara virtual. Setelah terjadi akad di virtual, contohnya seperti melalui WhatsApp, kemudian barangnya dihantar ke pembeli. Kemarin itu terputus itu Pak Ustadz. Nah itu jawabannya, pertanyaannya seperti apa itu Pak Ustadz? Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Seperti itu Pak Ustadz. Iya. Misalnya pakai video call Pak ya? Iya, pakai video call ya. Iya. Ya jadi memang yang seperti ini itu memang ada dua pendapat sih Pak. Kalau yang secara video call begitu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa ketika kita video call itu kita sudah langsung melakukan akad, tinggal kemudian dan uangnya langsung kita transfer pada saat itu juga dan barang dia langsung kirimkan ya. Itu satu pendapat. Jadi pendapat yang lain mengatakan bahwa memang harus ketemu. Kalau seperti itu belum ketemu secara langsung meskipun dia video call. Nah, bagaimana supaya keluar dari seperti ini? Kalau saya mengambil pendapat bahwa lebih bagus kita itu mewakilkan orang lain, Pak. Jadi mewakilkan orang lain untuk kemudian mewakili kita membeli barang tersebut. Nah, kita bisa video call itu untuk meyakinkan bahwa memang sudah barang seperti itu. Jadi orang lain itu yang kemudian melihat barang tersebut lalu kemudian memastikan seperti itu. Jadi ini memang untuk barang-barang ribawi seperti itu Pak ininya ketentuannya. Jadi supaya keluar dari perselisihan ini lebih bagus kita membuat akad perwakilan. Jadi akad perwakilan. Nah, perwakilan ini orang yang wakil ini boleh kita bayar. Ya, boleh kita bayar. Misalnya akad, katakanlah kita beli emas, barangnya di Jakarta. Kemudian kita bisa telepon teman kita yang ada di Jakarta, yang tinggal di Jakarta atau kita kenal di Jakarta untuk kemudian mewakili kita melihat ke sana. Nah, dialah kemudian mewakili kita untuk melakukan transaksi. Di uangnya bisa kita transfer ke teman, nah teman itu kemudian yang menyerahkannya. Nah, sebagai jasa dia sudah apakan, nah tinggal disepakati berapa jasanya kan. Pengganti transport dan tenaga dia lah untuk mewakili kita. Seperti itu Pak, ininya. Menurut saya sih yang paling aman seperti itu. Jadi keluar dari khilaf, ya, perbedaan pendapat Pak Marwani.
Begitu ya Pak Nurani? Ya, okay. Iya Pak. Ya kenapa? Karena ini teman saya itu di Bogor baru minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu beliau posting di Facebook, lalu kemudian ada juga buat video. Jadi beliau itu gabung di grup jual beli emas, semacam itulah grup Facebook Pak. Nah ada yang menawar, jadi dia nanya di grup itu, dia mau jual emas batangannya itu 50 gram Pak, 50 gram LM yang batangan itu. Nah kemudian ada yang dia tawarkan, siapa yang mau beli. Tapi ini belum ketemu orangnya, masih online saya. Nah ternyata dia menawarkan dengan harga beli yang lebih tinggi, ya lebih tinggi. Nah cuman yang mau beli ini pinter juga. Dia ditanya, nama teman saya nih Firman nih, Pak Firman. Jadi Pak Firman ini tinggal di mana? Saya di Bogor Pak. Saya tinggal di Bogor Pak ini. Nah yang mau beli ini dia bilang, saya di Jakarta. Jauh. Agak jauh juga kita Pak ketemu. Saya punya teman juga penjual toko emas di Bogor Pak. Jadi nanti Bapak bawa aja ke sana. Nanti istilahnya Bapak nggak usah istilahnya jangan terlalu banyak komentar. Kasih aja barangnya, pokoknya teman saya ini cuma ngecek aja, setelah itu nanti Bapak kasih aja barangnya gitu ya, seperti itu. Nah ternyata begitu sampai di toko emas ya, dia sampaikan, Bapak Fulan, oh iya saya ini yang disuruh sama si ini, suruh serahkan emas dia. Nah begitu dia serahkan 2 batang itu emasnya, kemudian dicek sama toko emas, kata toko emas, udah sesuai Pak. Terus Pak Firman ini nanya, gimana Pak pembayarannya? Pembayaran apa katanya? Nah ternyata ya itu tadi kena tipu Pak. Jadi toko itu pun juga dihubungi ternyata sama si yang tadi itu. Dia jelaskan bahwa ini ada orang mau jual emas, nah dia tawarin harga lebih murah lagi Pak. Jadi kalau misalnya sudah sesuai, langsung transfer ya. Nah ternyata memang teman saya itu ketika dinyerahkan emasnya, dia lalu diperiksa, lalu ternyata emasnya dianggap asli, si yang toko emas ini langsung ambil HP ya, mungkin ketik-ketik lah, ini langsung transfer uang ke si orang yang tidak dikenal juga itu. Nah gitu. Jadi ini ya ditipu seperti itu Pak ya. Nah, secara online itu terjadi Pak, teman-teman saya di Bogor. Nah itu memang ya ketika tidak melakukan secara langsung, ini resikonya begitu Pak ya. Tidak, tapi ini memang penipuan sih. Ini biasa modus seperti ini juga banyak juga terjadi di penipuan jual beli mobil ya. Jadi orang sering baca-baca iklan jual beli mobil, lalu kemudian dia mainkan di penipuan segitiga itu Pak. Nah gitu Pak. Berarti lebih bagus kita datang betul karena kawan yang kenal saja daripada ada prasangka saja. Ya apalagi ini emas Pak ya, secara online ya kan juga namanya video call ya kan, ya bisa saja memang kita lihat ada asli yang dia tunjukkan, tapi kan barang yang dikirim juga ya apakah yang itu tetap ada kemungkinan penipuannya di situ Pak ya. Meskipun disebut dijamin dan seterusnya. Lebih bagus nggak usah dibeli, lebih baik enak kita datang sendiri ya ke toko emas tersebut atau kawan yang kenal. Ya kalau memang beda kota ya bisa mewakilkan kepada orang lain seperti itu. Oke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Bakar, izin Pak Bakar. Ya silakan. Ya silakan. Saya nambahin sedikit penjelasan untuk pertanyaan Pak Maroni. Jadi kalau kita membeli emas itu, kita langsung beli emas. Ini ada juga yang diterapkan mekanisme pembayarannya Ustaz. Karena kita nggak bawa uang cash. Iya. Jadi kita beli udah cocok barangnya, barangnya tinggal bayar. Itu kita membayarnya melalui transfer ke rekening pembeli ini. Iya. Nah, itu di toko emas yang tempat pernah saya lakukan, itu dia setelah mentransfer itu, dia mengambil uang cashnya dulu.
Pak, ini uang Bapak yang Bapak transfer ke saya kembalikan. Nanti Bapak membayar cash fisiknya langsung ke saya. Itu, nah, itu tuh hukumnya gimana, Ustaz? Apakah ada hukumnya untuk tata cara pembayaran itu? Jadi setelah kita transfer, dia ambil uangnya, dikasihnya ke saya, ini uang Bapak tadi, sekarang Bapak bayar ke saya secara ada hukumnya nggak, Ustaz? Kalau pembayaran sih sebenarnya intinya kan pembayaran diserahkan, baik uangnya secara fisik maupun secara transfer. Jadi ketika ditransfer uang sudah masuk ke rekening dia, itu sudah dilakukan pembayaran, Pak. Seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya kalau uang fisiknya dikasih dengan transfer. Tinggal bukti transfernya aja, dan dia cek rekeningnya juga kan. Apalagi sekarang mobile banking sudah bisa langsung. Jadi sama, Pak, ininya. Jadi menurut kami sih tidak mesti harus ditunjukkan uang fisiknya. Oh ya gitu. Ya seperti itu. Saya juga waktu itu lupa apakah dia mungkin orangnya cukup ini juga sih klaim juga mungkin ada dapat dalil atau apa tentang tata cara pembelian emas gitu. Jadi dia terapkan gitu di sininya. Ya udah, berarti itu tuh lebih kehati-hatian dia berarti ya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, Oke, Pak Junedi. Tetap sama. Ya intinya kalau jual beli emas itu kan harus cash ya. Dan tidak boleh dicicil ya. Jual beli tidak boleh dicicil karena emas itu termasuk barang yang ribawi ya. Kita sudah bahas bahwa untuk barang ribawi itu kan tidak harus namanya yadan biyadin ya. Jadi akadnya harus serah terima langsung. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin satu lagi Ustaz, ini agak menarik Ustaz, masalah Mas Ustaz. Boleh satu. Gini saya nanya Ustaz, apa? Gini lah, misalnya anggaplah ada ABC orang kan. Si A ini minjam sama si B emas. Misalnya anggaplah emas mungkin gram ya, mungkin 10 gram misalnya, kita ambil 10 gram. Jadi itu pas mulangnya pun harus berupa emas kan Ustaz, nggak boleh berupa uang kan Ustaz? Iya, betul. Jadi harus sesuai dengan itunya, Pak. Iya, jadi, maksudnya kalau misalnya betul. Jadi kalau misalnya mau mengubahnya uang ya emasnya dijual dulu. Kalau misalnya pinjamnya uang. Jadi kalau pinjamnya uang ya kembalikannya uang. Kalau pinjamnya emas ya emas. Jadi kalau mau ya udah dikonversi dulu, bukan konversi, dibelikan aja ya. Dibelikan ke kalau pinjamnya emas berarti uang yang tadi itu ya dibeli emas dulu baru dipulangkan emas. Atau sebaliknya pinjam uang mau dibalikan ya berarti emasnya dijual dulu, berapa uangnya diberikan. Karena itu nanti akan rawan bukan perselisihan, ya rawan perselisihan, Pak. Dan ada selisih nilai kan? Iya, karena emasnya akan berubah. Misal gini, misal dia minjam emas di bulan 1 misal tahun 2022. Ya. Atau mungkin dia pas baliknya nanti di tahun 2024 baru ada uang dibalikkannya, kan berbeda harga emas Ustaz. Pasti. Nah, maksudnya apakah tetap wajib dia bayar emas atau kok mahal kali emas sekarang ya, aku dulu beli emas kamu segini. Ya, jadi tetap gimana itu? Bagus Ustaz kira-kira. Iya, sesuai dengan apa yang dipinjam, Mbak. Iya, kalau pinjamnya uang. Kalau pinjamnya emas ya emas tetap ya. Iya, seperti itu. Walaupun masnya harganya mahal itu resiko yang minjam saya. Ya, resikonya minjamnya. Makanya memang untuk menjaga nilai, ya orang meminjamkannya dalam bentuk emas supaya nanti dipulangkannya juga dalam bentuk emas. Masalah emasnya mau turun tidak boleh meminjamkan uang lalu dia mengatakan ini uangnya misalnya 10 juta ya. Sekarang ini 10 juta bisa dapat emas berapa gram ya. Nanti kalau pulangkan misalnya dia punya 5 tahun. Nah, nanti pulangkan balikkan sesuai dengan berapa gram emas sekarang ini gitu. Pasti nanti melonjak ininya kan. Kayaknya itu hukumnya riba ya. Tidak boleh. Jadi ya pilih satu. Kalau memang mau nilainya tetap, nanti konversikan dulu ke emas ya kan. 10 juta itu jangan uang 10 juta yang dikasih, tetapi belikan emas dapat berapa gram, nanti dikasihkan berapa. Kalau misalnya anggap aja 1 juta 1 gram misalnya aja ya. Misalnya ini misal nanti 10 gram, maka emasnya diberikan 10 gram, nanti berapa 5 tahun lagi dia pulangkan, minta pemulangannya dalam bentuk emas 10 gram. Emas juga. Nah, seperti itu. Ustaz, itu untuk menjaga nilainya ya. Iya. Untuk lebih ini Ustaz, untuk pengembalikan itu tidak boleh berdasarkan harga emas
pada posisi saat dikembalikan. Itu karena tadi hukumnya riba ya Ustaz ya? Iya, kalau pinjam uang berarti uang juga yang dipulangkan, Pak. Iya, kalau emas itu ya Ustaz, kalau emas ya emas juga ya. Iya. Tapi kalau hukumnya riba itu mengembalikan pada misalnya meminjam uang tapi diperhitungkan dengan emas pada saat pengembalian, itu hukumnya riba. Iya. Iya kan Ustaz? Kira-kira ya betul. Ada yang untuk memperkuat kita untuk hukum syaratnya, kira-kira ada dalil atau hukumnya riba itu atau apa, ada dalilnya untuk kita menjelaskan gitu Ustaz? Kira ada nggak Ustaz? Kalau ada mohon di-share ya, mengenai ya sebenarnya dalil apanya itu adalah di kullu qardin jaro manfaat. Jadi setiap qard yang kemudian di dalamnya ada tambahan manfaat itu fahuwa riba ya. Jadi kalau qard itu pinjaman bentuk uang, maka semua tambahan yang ada di situ itu termasuk ke dalam riba. Maka untuk mencegah supaya kemudian nilainya tidak menurun, ya, apalagi jangka waktu yang lama, maka dipinjamkanlah dalam bentuk emas saja ya, jadi jangan dalam bentuk uangnya supaya ini. Dan memang sebenarnya dahulu ya, dalam Islam itu sistem mata uang itu memang harusnya kan emas. Iya. Ya, jadi ini berubahnya menjadi sistem mata uang kertas ini kan setelah tidak adanya pemerintahan Islam ya, lalu kemudian kan dimulai semenjak setelah selesai Perang Dunia Kedua, di mana Amerika itu mengubah sistem mata uang dunia dari berbasis emas itu kemudian menjadi kertas. Dulu rupiah itu ketika awal dicetak, rupiah itu di backup dengan emas. Kalau kita baca sejarahnya, uang itu dicetak oleh BNI, Bank Negara Indonesia, dan setiap 1 rupiah, saya lupa ada di buku itu ya, menjelaskan tentang bahwa setiap rupiah itu ada backup emas ya, sehingga nilainya tuh menjadi tetap stabil. Nanti setelah Amerika mengumumkan di masa Presiden Nixon bahwa setiap transaksi dolar tidak lagi di backup oleh emas, maka sejak itulah kemudian juga termasuk rupiah tidak ada lagi backup emas. Maka jadilah seperti sekarang ini, nilainya itu sangat rentang terhadap terjadinya inflasi, penurunan nilai karena tidak ada yang membackup dengan emas. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada akadnya Ustaz, segini dengan akad ini dengan harga, kalau dengan emas dengan segini. Akadnya itu yang tidak boleh Pak, seperti itu. Tidak boleh Ustaz ya. Nanti mengembalikan dengan sebesar itu dengan nilai emas sesuai pada saat pembelian itu nggak boleh. Akad seperti itu tidak boleh Pak. Makanya dari awal langsung dibuatkan aja akadnya emas atau uang. Jadi supaya ya udah sepakati aja ini pinjamnya emas. Maka ketika diserahkan jangan uang kertas atau uang apa, tapi uang itu belikan dulu emas, dapatnya berapa gram, nah serahkan emasnya. Yang perjanjian nanti kembalikannya ya emas juga. Pinjam emas berupa emas, pinjam uang berupa uang gitu. Yang tadi saya bilang Pak Junaidi, misalnya 10 gram dia minjam emas tahun 2022, maka dia ada duit lagi tahun 2024, itu terserah. Pokoknya balik balik juga emas gitu loh. Iya ya. Mau berapapun harga emas itu resiko yang tadi minjam saja. Saat konversi itu Ustaz, di waktu transaksi pertama saja udah ada potongan Ustaz. Kalau kita penjual, umpamanya kita harus kan jual dulu ke tukang emas tadi, baru dibeli lagi Ustaz, artinya sama apa itu baru itu Bapak dengan penjual, ya Bapak kan dengan penjual emas itu. kalau kita dengan sama orang yang meminjam ke kita, itu kan tidak ada potongan-potongan. Itu Bapak transaksi jual beli emas dengan penjual emas. Ya. Iya. Ya, kalau transaksi dengan penjual emas, kita selalu dalam posisi yang tertekan. Ya selalu rugi. Pokoknya rugi saja. Rugi. Maksudnya begini Ustaz, saya kan nggak punya emas Ustaz. Umpamanya saya mau pinjam sama Pak Pakar dalam jangka 10 tahun, senilai umpamanya 100 juta Ustaz. Uang ini yang saya perlukan gitu. Tapi Pak Pakar nggak mau ngasih uang, harus emas gitu. Jadi kalau 100 juta itu hasil umpamanya
juta Pak Pakar dulu emas. Baru saya terima emas, saya jual 100 juta lagi. Di situ artinya pada saat peminjaman pertama Ustaz udah ada potongan. Ya. Sampai kayak tadi Pak, itu terserah Bapak. Pokoknya kita, ke saya tetap emas gitu loh. Iya, itu memang resiko kita, Pak. Ya, itu resiko Bapak. Tetap emas juga. Karena kan Bapak akadnya bukan uang, tapi emas. Iya, pinjam emas. Iya. Jadi baliknya harus langsung di depan toko. Tapi kalau Bapak misalnya pinjam emas sama Pak Pakar yang nilai 100 juta, tapi Bapak tidak langsung carikan hari itu. Misalnya ya katakanlah 1 minggu kemudian ada pengumuman tiba-tiba harga emas naik ya kan. Iya. Bapak itu jadi apa kan? Wait and see katanya. Pokoknya saya nggak mau Pak Tenang, balikin saya emas lah. Saya nggak mau Bapak rugi lah silakan. Pokoknya emas ke saya, gitu ya Pak. Ya maksudnya ini kan keadaan daruratnya status mamanya ada orang tuanya sakit. Jadi kan dia butuh untuk apa? Jadi Pak Pakar, aku nanti mau kembali emas. Jadi pas pada hari itu transaksi nggak dikonversi, memang harga emas pada saat itu senilainya dapat segini. Jadi emas saya pinjam dengan ini, tapi uang dikasih Pak Pakar begitu, nggak dikonversi. Bisa Ustaz? Jadi akadnya satu aja Pak, pinjam uang atau pinjam emas? Iya. Langsung begitu aja Ustaz. Disuruh milih Pak milih. Milih aja dan biadin ya saya. Iya. Bapak mau pinjam emas, apa mau pinjam duit? Gitu Pak Mutondang. Nanti saya kasih pinjam emas atau pinjam duit gitu. Iya. Adanya saya cuma emas gitu, pinjam emas. Iya, oke Bapak. Ya mungkin kita cukupkan dulu Pak ya. Iya, oke. Pagi hari ini kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya, bye. Ya Ustaz, saya kan Ustaz, nanti saya tutup Ustaz. Ya, izin. Saya live duluan Pak ya. Ya Ustaz, syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Baik ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai dulu kita pada pagi hari ini ya. Semoga hari ini kita semua selalu amin Allah. Yang masih punya utang semoga cepat lunas. Yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada akad ini untuk agak terlambat ini nak nanya lah, tak pengen waktu. Iya.